Memang itu paling favorit ya. Mhm. Dan tentu yang akan digunakan yang paling favorit juga nih, karena kami lihat dari hasil survei, Ya. tetap mereka memilih untuk naik tol ya. Ya. Ya, oleh karenanya kita tentu harus bebenah. Hari ini Rabu 12 April sudah banyak pemudik dari Kalimantan ini ke Jawa lewat Pelabuhan Tanjung Emas, Bu Adita. Nah ini kalau lihat puncak arus mudik dan seperti apa sih untuk bisa mengurai kepadatan, Bu Adita, dari Kemenhub? Ya, kalau kita lihat dari prediksi mudik ya, yang di hasil survei itu sebenarnya kita melihat mudik ini puncaknya sekitar tanggal 20-21. Ya. Itu pada saat cuti bersamanya belum diajukan. Ketika kita kemudian mengusulkan cuti bersama dan itu diajukan, sudah ditetapkan ya dalam SKB menjadi 19 sampai 25 April, ini memang terlihat ada tren kepergian yang lebih awal dan puncaknya juga punya potensi akan terbagi menjadi beberapa hari. Tidak di 2 atau 1 tanggal aja ya. Dan kita melihat kemungkinan itu tanggal 18 sudah mulai terjadi pergerakan. Dan itu menjadi puncak ya, karena 19 sudah cuti bersama dan 22 sudah lebaran. Jadi kita melihat puncaknya akan menjadi 18 sampai 21 April. Nah, memang himbauan pemerintah dari awal itu adalah sebaiknya mudik lebih awal atau lebih dini ya. Karena ini punya kemungkinan terhindar dari kepadatan dan kemacetan, dan itu terus dikampanyekan. Sekaligus juga kita menyampaikan angka-angkanya, nampaknya ini cukup berdampak ya, karena kami juga mendapat update dari operator, khususnya di transportasi umum sudah mulai kelihatan ini pergerakan mudik, baik khususnya di kereta api ya, dan juga di pesawat juga demikian. Kami dapat laporan sudah mulai naik trennya. Sementara kalau untuk kendaraan mungkin masih relatif moderat ya, belum kelihatan lonjakan. Jadi ini tren positifnya ada di transportasi umum nih, mudik lebih awal. Tetapi untuk penggunaan kendaraan pribadi bisa jadi memang maunya agak mepet ya, gitu Mbak. Iya. Nah kemarin juga sempat beberapa waktu yang lalu Sonora hari ini juga mengangkat topik kalau untuk sahabat-sahabat Sonora ini lebih inginnya mudik dengan kendaraan pribadi. Nah ini gimana dari Kementerian Perhubungan untuk bisa mengantisipasi kalau sekarang lonjakan transportasi umum, tapi ketika di cuti bersama ini banyak yang memakai kendaraan pribadi, seperti apa Bu Adita? Ya, kendaraan pribadi sekali lagi memang itu paling favorit ya. Dan tentu yang akan digunakan yang paling favorit juga nih, karena kami lihat dari hasil survei, tetap mereka memilih untuk naik tol ya. Ya, oleh karenanya kita tentu harus bebenah. Kalau belajar dari pengalaman tahun lalu, lonjakannya tidak sebesar tahun ini, tapi itu pun juga sudah padatnya luar biasa ya. Kita harus akui masih banyak terjadi kemacetan di beberapa ruas. Jadi tahun ini kita harus mau tidak mau harus berlakukan namanya rekayasa lalu lintas ya. Jadi karena kapasitasnya ya segitu aja kan ya. Sementara volume yang lewat berkali-kali lipat. Jadi tentu harus dilakukan upaya rekayasa. Dan ini sudah kami umumkan juga kepada masyarakat sebenarnya. Mulai 18 sampai 21 April itu akan diberlakukan rekayasa lalu lintas di jalan tol, khususnya di tol Trans Jawa ya, dari Jakarta Cikampek maupun yang ke arah Jawa Tengah. Jadi akan ada, kita lakukan kontraflow itu di tol Jakarta Cikampek kilometer 47 sampai 72, dan diberlakukan one way dari kilometer 72 sampai 414 itu di Semarang. Cukup panjang memang ya. Ya, ini harus diberlakukan meskipun mungkin akan menimbulkan beberapa protes ya dari anggota masyarakat yang mau balik ke Jakarta atau mudiknya justru ke arah barat gitu. Tetapi memang bersama kepolisian kita sudah sangat upayakan kontraflow ini tetap bisa diterapkan di tadi kilometer 4772 karena lajurnya sudah cukup banyak. Jadi ada 4 lajur. 4 lajur untuk kendaraan itu di satu jalan tol yang menuju timur maupun yang menuju barat. Sehingga kalau mau diberlakukan kontraflow ini sangat memungkinkan. Nah, kalau dibicara 72 sampai 414 Mbak, itu memang ruasnya kecil ya. Ruasnya cuma ada 2. Ya bisa saja 3, tapi dengan kondisi volume sebesar itu kalau kita lakukan kontraflow itu sepertinya nggak mungkin. Karena arus yang menuju ke timur jauh lebih besar daripada prediksi kami daripada yang nanti ke arah barat. Jadi ya mohon maaf sekali mungkin bagian anggota masyarakat ini terpaksa harus lewat arteri ya, gitu untuk ke yang mau ke arah barat, mau ke Jakarta atau mau ke Sumatera gitu.
Ini yang perlu diperhatikan 18 sampai 21 April. Termasuk juga kita akan melakukan ganjil genap dari 18 April sampai, kalau ini panjang sekali nih, sampai 1 Mei gitu. Ya, dan ini yang nantinya pengawasannya tentu akan seefisien mungkin menggunakan mekanisme elektronik ya. Jadi tidak akan ada petugas yang kemudian secara khusus men-screening atau menyekat, enggak. Itu semuanya nanti pengawasannya secara kamera elektronik. Dan kalau ada mobil yang sudah di dalam tol, kita tidak akan lakukan dibuang gitu atau dikeluarkan. Tetap boleh jalan ya. Karena kita juga menyadari mungkin banyak saudara-saudara kita yang udah dari jauh hari masuk ke tol dan pada tanggal itu sudah berganti tanggalnya, itu tentu tidak akan kita keluarkan, Mbak. Itu sudah kesepakatan kami dengan pihak kepolisian dan operator jalan tol gitu.